Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada kesempatan ini bertemu lagi bersama saya, Dr. Darman MPD, dalam mata kuliah Keterampilan Menyimak. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang teknik menyimak efektif. Tentu saja saudara, menyimak itu adalah menerima pesan, menerima informasi. Selalu saya katakan begitu, bukan? Ya, jelas bahwa apa yang kita simak itu harus kita pahami. Jadi yang kita simak itu adalah bunyi bahasa yang bermakna. Oleh sebab itu, untuk memahami bunyi bahasa yang bermakna yang kita simak tersebut, kita harus memiliki teknik menyimak yang efektif. Harus menguasai teknik menyimaknya ya. Nah, teknik menyimak yang efektif ini tentu saja akan memberikan kemudahan bagi kita agar mampu memahami hasil simaan kita dengan baik. Karena apa yang kita simak itu sebetulnya informasi penting ataupun pesan penting yang harus kita terima dan nanti hasilnya bisa saja kita sampaikan kepada orang lain ya, baik itu dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Baik, saudara, oleh sebab itu di akhir perkuliahan nanti saya menginginkan Anda betul-betul menguasai teknik menyimak efektif ini ya, agar Anda mampu memahami hasil simaan Anda dengan baik dan Anda mampu menggunakan teknik menyimak efektif itu dengan baik pula. Oleh sebab itu saya akan share tentang materinya ya pada Anda agar Anda lebih mudah untuk memahami apa yang saya sampaikan karena sekarang juga Anda menyimak ya. Nah, saudara, jadi teknik menyimak yang efektif itu sebetulnya memiliki syarat menyimak. Nah, syarat menyimak yang efektif itu yang pertama itu adalah menyimak dengan berkonsentrasi. Nah, yang kedua adalah menelaah materi simakan kita. Kemudian yang ketiga menyimak dengan kritis. Dan yang keempat membuat catatan. Nah, inilah sebetulnya tekniknya yang harus kita lakukan. Teknik ini cara ya, cara yang harus kita lakukan agar hasil simaan kita itu betul-betul efektif. Betul-betul kita menyimak dengan efektif, dengan tepat guna, dengan menggunakan cara yaitu kita melakukan syarat menyimak yang efektif itu sendiri, yaitu kita tekniknya, caranya kita harus menyimak dengan berkonsentrasi, kita harus menelaah materi simakan kita juga harus menyimak dengan kritis dan harus membuat catatan sehingga nanti hasil simaan kita akan maksimal. Baik, kita bahas satu persatu ya. Anda sudah siap? Baik, saudara. Yang pertama dengan cara menyimak dengan berkonsentrasi. Bagaimana cara Anda menyimak dengan berkonsentrasi itu? Tentu saja Anda harus memahami dulu bagaimana menyimak berkonsentrasi. Saudara, menyimak berkonsentrasi itu ialah memusatkan pikiran, perasaan kita ya dan perhatian kita terhadap bahan simakan yang disampaikan oleh si pembicara. Jadi kita betul-betul harus berkonsentrasi penuh ya, baik itu pikiran kita, perasaan kita ya, perhatian kita harus kita pusatkan betul-betul kepada bahan simakan kita yang tentu saja disampaikan oleh si pembicara. Jadi apa yang disampaikan oleh si pembicara itu kita memang betul-betul harus fokus, harus konsentrasi untuk mendengarkannya. Jangan hiraukan hal-hal yang mengganjal di hati, kemudian hal-hal yang mengganggu pikiran kita hilangkan. Ya, kita harus fokus, harus konsentrasi. Kemudian, saudara, selanjutnya untuk dapat memusatkan perhatian terhadap bahan simakan yang disampaikan pembicaraan itu dengan baik, maka apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang penyimak, kita harus dapat menghindari gangguan menyimak.
baik yang berasal dari diri kita sendiri maupun yang berasal dari luar. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita menyimak, sebaiknya betul-betul kita memusatkan perhatian kita kepada ataupun terhadap bahan simakan kita. Nah, jadi hindarilah gangguan menyimak itu, misalnya gangguan yang berasal dalam diri Anda sendiri, Anda kurang fokus, kurang konsentrasi, karena pikiran Anda melayang kemana-mana. Nah, ini harus dihindari ya. Atau Anda sedang galau, ini harus dihindari, akan membuyarkan konsentrasi Anda. Atau Anda sedang sakit, ini juga harus dihindari. Jadi ketika kita mau menyimak, kita dalam keadaan fit, sehingga hasil juga akan maksimal ya. Nah, kemudian saudara, makanya Anda betul-betul harus sehat ya, dan harus ya sedang dalam keadaan baik begitu. Nah, gangguan yang berasal dari luar juga banyak, saudara. Ya, bisa jadi diajak teman misalnya itu berbicara, padahal kita sedang menyimak dengan konsentrasi penuh. Tapi dengan diajaknya orang lain berbicara dengan kita, maka konsentrasi kita buyar. Atau kita mendengar siaran televisi yang menurut kita sangat menarik, sehingga konsentrasi kita pun buyar. Termasuk kegaduhan. Nah, kegaduhan ini pun akan membuat kita konsentrasinya buyar. Karena bisa jadi kita juga turut ketakutan terhadap kegaduhan yang terjadi. Ini akan membuyarkan konsentrasi kita. Banyak sekali hal yang mengganggu menyimak kita. Oleh sebab itu, hal-hal yang mengganggu menyimak itu harus dihindari ya. Nah, jadi berkonsentrasi penuh. Mau tidak mau, Anda kalau mau menyimak efektif, Anda harus berkonsentrasi penuh. Baik, saudara, beberapa faktor luar sebetulnya yang dimaksud diantaranya yang bisa mengganggu konsentrasi menyimak kita, ya bisa jadi orang yang datang terlambat misalnya, keanehan-keanehan yang terjadi di antara pembicara dan penyimak. Ini akan membuat kita terganggu ya. Metode pembicara yang tidak tepat dalam situasi komunikasi, ini juga akan terganggu karena pembicaranya akhirnya kan kurang menarik. Anda buyar konsentrasinya karena Anda kurang suka. Oleh sebab itu betul-betul harus konsentrasi. Termasuk pakaian pembicara. Lalu pembicara yang tidak menarik. Nah, ini semua akan mengganggu sebetulnya ya, faktor luar ini ya, yang mengganggu sekali hal-hal yang akan kita simak. Oleh sebab itu hindarilah hal seperti ini ya. Anda memang harus fokus dan penuh perhatian kepada bahan simaan Anda. Tidak perlu Anda menghiraukan hal ini. Nah, kemudian saudara, menelaah materi simakan. Jadi cara menyimak efektif berikutnya atau teknik menyimak efektif itu yaitu menelaah materi simakan Anda. Untuk menelaah materi simakan Anda, tentu saja Anda sebagai seorang penyimak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Anda harus mencari arah dan tujuan pembicaraan. Sebetulnya kemana arah dan tujuan pembicaraan yang disampaikan oleh si pembicara. Anda harus fokus juga menyimaknya ya. Anda telaah materinya. Sehingga nanti setelah Anda telaah, Anda analisis, Anda kaji materi itu. Oh, ini cocok sekali, akan saya simak dengan sebaik mungkin. Lalu yang kedua, mencoba membuat penggalan-penggalan pembicaraan dari awal sampai akhir. Nah, ini Anda bisa membuat catatan-catatan juga ya, dari hasil simaan Anda tadi itu. Jadi hal penting Anda sampaikan dalam bentuk tulisan, bisa jadi ya. Jadi Anda membuat penggalan-penggalan pembicaraan tadi, Anda bisa jadi bagian ini merupakan bagian terpenting, kemudian bagian ini juga ada bagian terpenting, bagian yang lainnya juga ada bagian terpenting. Nah, penggalan-penggalan itulah Anda jadikan satu nantinya ya, dan Anda bisa
membuat penggalan-penggalan itu hasil simaan Anda sehingga menjadi ide-ide semua di dalam penggalan itu yang nanti bisa Anda kembangkan sendiri dengan skemata Anda, yaitu pengetahuan dan pengalaman yang Anda miliki. Kemudian berikutnya yang ketiga, Anda bisa menemukan tema sentral. Tema sentral itu adalah pokok pembicaraan. Jadi saudara, tema itu adalah hal yang sebagai dasar pembicaraan. Sedangkan ya topik itu hal yang dibicarakan. Nah, jadi tema sentral ini yaitu dasar pembicaraan itu sebetulnya ada, kita lihat dari keseluruhan ya isi dari pembicaraan itu bisa kita simpulkan itulah tema sentralnya ya. Nah, kemudian saudara, yang berikutnya yang keempat, Anda bisa mengamati dan memahami alat peraga ataupun media sebagai penegas materi simakan. Seperti saat ini, Anda bisa saja melihat materi yang saya tayangkan ini ya. Jadi sebetulnya Anda bisa untuk melihat teks ini. Nah, dengan melihat teks ini, Anda lebih mudah memahaminya selain mendengar apa yang saya sampaikan. Kemudian saudara, menelaah materi simakan ini juga dengan cara yang kelima, yaitu Anda bisa memperhatikan rangkuman. Nah, jadi rangkuman ini sangat penting ya. Jika pembicara membuat rangkuman, itu harus Anda pahami betul rangkuman itu. Yang tentu saja menjadi bahan penting rangkuman itu ya. Inilah sebetulnya informasi fokusnya yang bisa Anda kelola sendiri nantinya dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Yang penting Anda menguasai ide pokok ataupun tema sentralnya ataupun hal-hal pentingnya ini, Anda tinggal mengembangkannya dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Insya Allah hasil simaan Anda akan lebih baik ya. Nah, kemudian saudara, selanjutnya cara ataupun teknik menyimak efektif yang lain itu dengan cara menyimak dengan kritis. Jadi Anda sebagai seorang mahasiswa, nantinya sebagai seorang guru, Anda juga bisa menyimak secara kritis. Nah, sekarang Anda juga menyimak bahan yang saya sampaikan ini secara kritis. Menyimak kritis itu ialah menyimak dengan aktivitas, menyimak yang tentu saja para penyimaknya tidak dapat langsung menerima gagasan yang disampaikan pembicara sehingga mereka meminta argumentasi pembicaranya. Nah, jadi menyimak kritis ini pada dasarnya aktivitas menyimak yang sebetulnya Anda sebagai seorang penyimak tidak dapat langsung menerima gagasan yang disampaikan pembicara. Sehingga Anda bisa bertanya kepada pembicaranya untuk meminta argumentasi mereka agar apa yang Anda harapkan itu bisa mereka sampaikan. Nah, jadi karena tidak ada ya gagasan yang bisa diterima dengan baik oleh si pembicara, maka pembicara minta argumentasi dari pembicara maksud saya, maka si penyimak bisa minta argumentasi dari si pembicara tentang bahan yang disampaikan. Kemudian saudara, pada dasarnya sebetulnya menyimak kritis itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, saudara, menyimak kritis itu dapat menghubungkan yang dikaitkan pembicara dengan pengetahuan dan pengalamannya. Jadi pada dasarnya kita dapat menyimak kritis itu kita sebetulnya sebagai seorang penyimak dapat menghubungkan yang dikaitkan pembicara itu dengan pengetahuan dan pengalamannya. Nah, ini pada dasarnya saudara, kita juga memiliki hal yang sama. Kita juga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dinamakan skemata. Pembicara juga demikian. Nah, ketika pembicara itu menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang ia miliki sebetulnya, nah kita juga bisa mengkaitkan si pembicara itu dengan pengetahuan dan pengalamannya. Yang berikutnya adalah dapat menyusun bahan yang telah disimak dengan baik. Nah, jadi saudara, yang kedua,
Berarti menyimak dengan kritis itu memiliki ciri-ciri bahwa seorang penyimak harus dapat menyusun bahan yang telah disimaknya dengan baik. Nah, yaitu mereproduksi ya. Jadi dia menyampaikan kembali apa yang disimaknya kepada orang lain, baik itu dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa si penyimak itu, ciri-ciri menyimak kritis ini, saudara, ia dapat menguraikan ataupun menjelaskan apa saja yang telah disampaikan pembicara. Jadi pada dasarnya ketika ia menyimak apa yang disampaikan oleh si pembicara, si penyimak ini dapat menguraikan, menjelaskan apa saja yang telah disampaikan oleh si pembicara itu dengan baik ya. Dan yang keempat, tentu saja si penyimak ini, penyimak kritis maksud saya, ini dapat melakukan evaluasi terhadap bahan yang telah disimaknya. Tentu saja dengan menyimak kritis, ia bisa mengevaluasi, bisa menilai apakah bahan yang disimaknya ini baik atau tidak, apakah penting apa tidak, apakah perlu secepatnya disampaikan kepada orang lain atau tidak. Kalau iya, dia akan menyampaikannya pada orang lain segera, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Gitu ya, paham semuanya? Baik, kita lanjutkan. Saudara, yang terakhir, cara terakhir, teknik menyimak efektif ini, saudara, syaratnya Anda harus membuat catatan. Dengan Anda membuat catatan, berarti Anda itu sebetulnya memiliki bahan hasil simaan Anda. Nah, dalam hal ini, bagaimana caranya Anda membuat catatan? Ingat bahwa kegiatan menyimak yang baik itu ialah kegiatan menyimak yang diikuti dengan kegiatan mencatat. Nah, jadi apa yang Anda simak itu dicatat, terutama hal-hal yang pentingnya. Jadi yang perlu dicatat dalam kegiatan menyimak itu ialah hal-hal yang dianggap penting bagi si penyimaknya ya. Nah, catatan itulah sebetulnya merupakan langkah awal dalam memahami bahan simakan. Dengan adanya catatan itu kita bisa melihat kembali catatan yang kita buat itu ya, apabila kita lupa terutama, atau kita bisa mengembangkannya dengan ide-ide kita sendiri sesuai dengan skemata kita, yaitu pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki. Kemudian saudara, yang berikutnya perlu Anda ketahui bahwa hal-hal penting yang perlu diketahui penyimak dalam mencatat itu ialah yang pertama ya, catat itu, maksud saya catatan itu boleh menggunakan tanda-tanda yang bersifat informal. Jadi tidak harus formal ya, bisa jadi catatan Anda menggunakan tanda-tanda yang bersifat informal supaya cepat begitu Anda menulisnya. Kalau secara formal bisa jadi Anda ketinggalan nanti ya mencatat inti-intinya. Kemudian yang kedua, bentuk catatan yang benar ialah singkat, padat dan jelas. Jadi tidak perlu Anda rinci betul mencatatnya. Catat saja hal penting. Kalau perlu kata-kata kuncinya saja ya. Jadi singkat, padat dan jelas. Kemudian yang ketiga, catatan yang baik ialah catatan yang benar. Artinya catatan itu saudara tidak akan menimbulkan keraguan. Jadi apa yang Anda catat, hasil dari simaan Anda itu, Anda tidak ragu lagi hal yang Anda catat itu. Anda betul-betul bisa menggunakannya sewaktu-waktu Anda mau menggunakannya. Misalnya ketika Anda akan seminar ataupun akan diskusi atau Anda akan mempresentasikan suatu masalah atau topik, ya Anda bisa menggunakan hasil simaan Anda tadi itu yang sudah tercatat dalam buku catatan Anda. Nah, tidak ada keraguan lagi di sana. Anda bisa menyampaikannya. Yang keempat, catatan yang diberikan tanda-tanda tertentu itu akan mempermudah penyimak membaca ulang. Jadi saudara, sebaiknya Anda memberikan tanda-tanda tertentu di dalam catatan Anda sehingga ketika si penyimak itu membaca ulang, Anda sebagai seorang penyimak membaca ulang akan lebih mudah ya karena ada tanda-tandanya. Nah, itu.
Bisa jadi misalnya untuk mencintai seseorang Anda menggunakan tanda love misalnya untuk mempermudahkan catatan Anda. Lalu saudara, yang kelima, catatan itu perlu direview secara periodik. Siapa tahu ada hal yang harus diupdate. Nah, jadi catatan itu kan bisa jadi berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Anda bisa mengupdate catatan Anda tersebut ya, yang misalnya itu ternyata di yang Anda catat tahun sekarang jumlah penduduk Indonesia 257 juta misalnya. Ternyata pada tahun berikutnya, tahun depan itu sudah berubah. Nah, bisa Anda update ya. Nah, jadi seperti itu. Baik, saudara, saya kira apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ya cukup sekian, dan saya minta Anda bisa membuat rangkumannya, lalu Anda kirim ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com ya. Kemudian saudara, saya anjurkan untuk membaca buku-buku yang berhubungan dengan buku keterampilan menyimak atau yang berhubungan dengan topik bahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu teknik menyimak efektif. Nah, saudara, silakan saja Anda baca juga bahan-bahan yang ada di internet untuk menambah referensi Anda ya. Dan silakan Anda praktikkan saja hasil simaan Anda itu ya dalam kehidupan Anda sehari-hari. Saya kira teknik menyimak efektif ini bisa Anda praktikkan ya dengan baik dalam kehidupan Anda sehari-hari. Yang jelas apabila Anda menggunakan teknik-teknik yang saya sebutkan tadi, saya yakin Anda pasti menghasilkan simaan Anda secara maksimal, dan informasi-informasi yang Anda terima dari si pembicara dapat bermanfaat dengan baik, dapat Anda serap dengan baik, dapat Anda gunakan dengan baik untuk kepentingan kehidupan Anda dan juga untuk orang lain apabila Anda sampaikan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Karena hasil simaan Anda menjadi skemata bagi Anda ya. Baik saudara, saya kira cukup sekian perkuliahan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.